Jadi Islam itu dalam kajiannya terbagi dua. Islam itu bisa diartikan sebagai kajian ilmu, yang kedua sebagai keyakinan. Semua dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan Islam terbagi dua ini. Nah, jadi kalau Anda mau menjadikan Islam sebagai sumber ilmu atau objek kajian ilmu, maka nanti ada pendekatannya, ada pendekatan sosiologi, antropologi, historis, ada pendekatan-pendekatan yang lain ya, arkeologi, pendekatan apa? Teologi bisa masuk juga. Ada pendekatan banyak pokoknya. Tapi kalau Islam sebagai keyakinan itu jadi mutlak. Jadi susah berdebatnya. Susah untuk ibaratnya dieksplornya. Dan itu harus menjadi rasa hormat kita terhadap sesuatu yang sudah mutlak itu. Contoh, Islam sebagai keyakinan bahwasanya Islam mempunyai dogma. Dogmanya adalah Al-Qur'an, sumbernya Al-Qur'an. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diotak-atik. Al-Qur'an sumber ilmu, sumber utama daripada Islam. Gak bisa dirubah-rubah. Maka tidak ada peluang untuk ada yang membantahnya. Nah, itu sebagai udah menjadi sebuah dogma. Tidak apa-apa, agama itu dogma, tidak negatif kalau diartikan sebagai keyakinan. Maka kita tidak bisa mengolah keyakinan karena dogma. Tapi kalau Islam sebagai sumber ilmu, pendekatan historis boleh. Maka kita boleh membuat suatu istihad baru, membuat suatu pengembangan ilmu. Pendekatan historis berarti Islam sebagai subjek sejarah. Yang ada sekarang, yang ngaku-ngakunya bikin tesis, dia tuh nggak ngerti loh pembagian ini. Kalau isbatnya atau keyakinan terhadap dzurriyyah Rasulullah SAW itu udah sebagai diskursus dogma, sebagai keyakinan para ulama terdahulu, bahwasanya ada yang bernama keturunan Nabi, dan keturunan Nabinya sudah disepakati ijma'nya, maka ini Islam sebagai keyakinan. Jangan mencoba-coba di otak-atik. Adapun kalau Anda mau membahas tentang kajian lain sebagai sumber ilmu, contoh pendekatan historis, pendekatan sejarah, silahkan. Tapi jangan maksakan hasil riset Anda diyakini sebagai kebenaran mutlak. Atau kata-kata dengan, seandainya ulama dunia mensahihkan Ba'alawi, saya tetap tidak akan. Ya itu silahkan urusan Anda, keyakinan Anda. Tapi jangan dipaksakan orang-orang yang baru mengkaji pendekatan historis untuk ikut pemikiran otak Anda. Gak nyambung nantinya. Gak nyambung. Maka saya bilang Imaduddin ini tuh, saya bilang mungkin S2 aja gak lulus. Dia punya bergaya punya tesis, tapi prasyarat tesis itu gak masuk, gak ngerti. Dia analisis historis gak ngerti. Metode penelitian sejarah apalagi. Mencoba ceritanya penemuan yang bersifat artikel ini, penemuannya pendekatan historis sejarah, yaitu setiap apapun menjadi fakta sejarah harus ada sumber primer yang sejaman. Ceritanya gitu kan. Kita kan ngerti maksud. Oke, gak apa-apa kalau untuk itu sebagai kamu penambahan keyakinan dogma kamu. Gak apa-apa untuk pribadi. Tapi permasalahannya engkau sebarkan ke orang-orang yang gak ngerti, menjadi ta'assub buta, menjadi ditunggangi, yaitu problemnya. Akhirnya ada sebutnya terpecahlah Islam ini. Ada Islam pengikut Ba'alawi, ada yang pembenci jadinya Ba'alawi. Karena Anda sudah mendiskursuskan Ba'alawi palsu. Permasalahannya siapa yang bilang palsu ini? Anda sendiri. Sedangkan Islam secara dogma, secara keyakinan tidak pernah meragukan adanya dzurriyyah Nabi bernama Ba'alawi. Contoh ulama-ulama kontemporer, Syekh Ali Jum'ah bilang, ijma bil ijma Ba'alawi sahih bil ijma. Jelas? Gampang ya. Dulu almarhum Said Ramadan Al-Buti sudah pernah menyatakan seperti itu. Siapa lagi ulama-ulama Azhar yang kekinian yang dulu sama pendapat. Jadi Imaduddin ini sebenarnya apa ya disebut? Bangsat sudah. Bangsat ilmu, nggak ngerti tapi sok-sok tahu. Ya. Ya nggak ngerti dia metodologi analisis historis, nggak ngerti dia. Dia itu cuman numpang tameng karena orang-orang yang nggak ngerti itu ikut pendapatnya dia, kebetulan punya tendensi terhadap Habaib Ba'alawi. Oke. Itu masih prolog dari saya. Mata kuliah double nih, filsafat ilmu, metodologi penelitian sejarah, apalagi studi pengantar studi Islam, banyaklah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.